Boleh kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama, mungkin tadi ada yang belum bersalaman satu dengan yang lainnya ya. Boleh kita sambil berjabatan tangan sambil katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Allah yang penuh kasih. Sebab ada tertulis, datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka malam hari ini kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan kerinduan kita. Sebelum ini sama-sama kita mau memuji Tuhan dulu, kita mau sama-sama berfellowship dengan Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersih. Kita sama-sama bersuka cita dalam usaha. Dan adorasi kita sama-sama dengan datanglah kembali
bisa inaugurasi lebih secara khusus untuk rahmat yang kita butuhkan, yaitu suatu proses penyembuhan. Ekaristi itu selalu menyembuhkan tanpa kita memohon, tanpa kita memohon apapun. Ekaristi selalu menyembuhkan. Karena apa? Yesus dihadirkan, Yesus dikurbankan, dan Yesus dibagi-bagikan, dan Yesus kita santap. Dan santapan rohani itulah yang menyembuhkan kita. Amin. Maka dengan ilmu kepercayaan, marilah kita sungguh-sungguh menyadari rahmat yang paling mulia. Dalam pasal ini adalah Augustissimum Sacramentum, sakramen yang paling luhur, mengatasi sakramen-sakramen yang lain. Karena Yesus sendiri dihadirkan, dikurbankan, persembahkan, dan disantap oleh kita. Bukan keadaan kita yang menjadikan kita pantas. Amin. Tapi karena cinta Allah lah yang menjadikan kita pantas untuk menyebutnya. Maka dari itu marilah kita siapkan hati kita dalam perayaan Ekaristi ini, dalam juga rasa syukur kita, dan terlebih nanti kita akan merasakan sentuhan Allah sendiri melalui sakramen Maha Kudus yang akan kita sembah, kita puji, dan kita muliakan. Mari kita hening sejenak. Intensi misa secara khusus hari ini, pada misa ini kita mau mengucap syukur atas seminar doa yang sedang berjalan. Semoga seminar ini menjadi berkat bagi umat yang sudah mengikuti, dan umat pun mengalami sendiri bagaimana mukjizat kesembuhan, Allah yang menyapa, Allah yang turun, Allah yang menyembuhkan. Dan kedua, kita bersyukur atas rahmat penyertaan Tuhan kepada tim pelayanan doa di PKK Santo Martinus yang genap 1 tahun ini melayani. Semoga Allah menganugerahkan roh kesatuan, roh kerendahan hati, roh pelayanan, juga untuk pelayanan-pelayanan di waktu yang akan datang. Dan juga secara khusus kita ucapkan syukur atas rahmat proses persalinan, dan juga secara khusus pertumbuhan kesehatan bagi Izalin Riela Wijaya yang baru saja hadir di dunia 47 hari yang lalu. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan, pertumbuhan, takut akan Allah, dan mengasihi sesamanya. Saudara-saudari terkasih, mari kita menyadari akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk merayakan misteri syukur ini. Saya mengaku Saya
Mari kita hening sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, Allah yang menyembuhkan. Semoga mujizat-mujizatnya turun atas hidup kita. Apa yang kita butuhkan, kesembuhan, pemulihan, baik fisik, rohani, spiritual, relasi, apapun yang kita butuhkan, dalam hati kita sampaikan hadapannya dengan penuh keyakinan dan iman. Allah yang mengasihi, Allah yang menyembuhkan. Mari kita sebut dalam hati kita apa yang menjadi kerinduan, yang menjadi suatu keinginan, harapan kita. Allah yang maha murah, kami memuji dan meluhurkan Engkau, karena Engkau berkenan menjumpai kami dengan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami Kau kuduskan, agar layak menyambutnya. Sebab Ialah hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Mereka meninggalkan dapur sumber air yang hidup dan menggali sendiri kolam yang kotor. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para ahli hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat kegibaan. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan dapur, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, dan tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan Tuhan. Padamu-lah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan.
karunia Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka kenapa membuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Melihat, berbahagialah yang melihat. Mendengar, berbahagialah yang mendengar. Tapi kalau tidak mendengar, tidak melihat, nah masalahnya ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sahabat Tuhan, hari ini mau mengungkapkan sesuatu dalam diri kita, bahwa kita memiliki ada yang disebut dengan panca indera. Ya, ada kita sebut 5 indera yang bisa berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan kita mulai lihat dengan indera yang pertama, mata. Ya, bisa lihat? Maka pertanyaan saya tadi betul ya, bisa lihat nggak? Kalau nggak lihat, ganti kacamata atau ada deket aja. Ya. Kemudian bisa terdengar? Berarti masih normal. Sudah 2 indera, mata dan bisa nyium nggak? Bisa. Ada bau-bau apa tidak? Belum ada ini, padahal bau biru ya. Tadi saya di sana juga nyium ada bau-bau babi panggang. Sombong amat ya. Ya. Karena disiapin sama tim ya. Tetapi kalau indera berikutnya adalah indera penciuman. Itu udah berapa tadi? Ya. Lalu ada yang disebut dengan indera percecapan. Oh, tadi saya ditawarin sama Pak Yayang, kamu kopi teh, anggur. Oh, temu ya udah, nggak usah. Ya. Tapi saya bilang ya udah, apa yang ada saja. Lalu dibikinlah kopi. Ya, Pak Yayang, saya nanya ke saya Pak Yayang tadi, kamu kopi teh, anggur. Oh, itu ya. Sudah, yang ada kopi. Ya, itu penyecapan. Lalu yang terakhir ada yang disebut dengan indera apalagi panca indera. Ya, sentuhan atau peraba. Tadi saya salaman, ada yang tangannya hangat, ada yang tangannya ada yang tangannya kok cakar. Pasti habis jadi sawahnya banyak. Atau ada yang tangannya lembut, biasanya ibu-ibu ya, pakai krimnya banyak. Bapak-bapak aduh dia mah tiap hari megang kobeng gitu ya, kelihatan kasar. Tetapi kalau kita renungkan tadi, secara normal manusia memiliki panca indera yang harus difungsikan dengan baik. Tetapi kalau kita renungkan, kalau kita punya masalah itu sangat mengganggu. Kita tidak bisa mendengar dengan baik, kita mulai, hah? Non? Hah? Torek mana? Hah? Hah? Langsung ke THT. Ya, harus. Kalau mulai lihat matanya, apa ya? Itu mau pilih, mau darwan. Ini bentuknya ya. Harus cek mata. Begitupun juga dengan penciuman. Katanya ada tukang sate di samping lewat, COVID. Kan dulu ada gejala kan tidak bisa mencium dengan baik ya. Terus juga ketika ada bakso hauce, makan bakso sep. Nah ini rasanya kok nggak ada, wah COVID ya. Mulai lagi. Atau juga sentuhan tidak lagi menjadi pekat. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita renungkan dalam sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius 13 ayat 10 sampai 17, mau mengingatkan kita sebagai umat beriman yang baik, yaitu memiliki kepekaan untuk mendengar, memiliki kepekaan untuk melihat. Kita bisa mendengar, tetapi kadang sulit untuk mendengarkan. We tend to hear, not to listen. Seringkali kita itu hanya mendengar saja. Dengarkan bisa jadi suaranya piring pecah, ya siapa?
karena udah terlalu keseringan mendengar kata-kata, tapi akhirnya tidak menjadi suatu hal yang diingat lagi, direnungkan kembali. Kalau kita mendengarkan, kita tidak hanya mendengar bunyi, tetapi kita merenungkan makna, dan makna yang diminta oleh Tuhan untuk kita jalani. Maka sabda Tuhan katakan, akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Barulah kita masuk sekarang kepada doa. Kalau ditanya apa itu doa, takut ditanya kurang memilih, pura-pura gak lihat aja lah. Kalau ditanya doa itu komunikasi dengan Tuhan. Hal yang pertama kalau berkomunikasi, apa yang perlu kita lakukan? Senyum dulu lah ya, matanya dilihat ya. Kalau salaman kan gitu ya, Pak Eka apa kabar? Pak Eka yang ngomong, kok rasanya tambah gede? Tahu aja katanya. Kok langsung nebak lagi? Pasti 80 ke atas katanya. Betul Pak, ya. Memang betul tebakannya Pak Eka. Kemudian mungkin kita melihat dulu, baru setelah itu hal yang kita lakukan, berdoa itu berkomunikasi. Tetapi hal yang pertama harus kita lakukan ketika berkomunikasi adalah menatap wajah Tuhan. Menatap wajah Tuhan, bukan sekedar menatap, oh di gereja ada patung, oh ada salib, bukan. Mengarahkan hati kita, mata kita pada Tuhan Yesus ini. Yang kedua, berdoa berarti mendengarkan. Seringkali kita berdoa itu asking for, Tuhan, sebentar Tuhan, kela. Pancasila. Tuhan, ini minta yang ini, ruko 7 tingkat, mobil, ya lumayanlah, ada ganjil, ada genap, ada elektrik, lalu ada motor, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Seringkali doa kita itu bukan sekedar asking, bukan sekedar minta, malah begging, mengemis. Seringkali doa kita itu menjadi sangat air mata buaya. Atau mungkin betul, tapi seringkali demi kepentinganku, demi keinginanku, bukan demi kebutuhan. Maka seringkali kita lebih dahulu meminta, mengemis daripada mendengarkan Tuhan. Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari sabda Tuhan kita katakan tadi, kita dianugerahkan rahmat panca indera ya. Puji Tuhan masih normal. Kalaupun tidak normal, mintalah kesembuhan. Amin. Kalaupun hati kita normal tapi hati kita masih tertutup, mintalah Tuhan yang membongkar hati kita. Mata kita melihat ada kehadiran Tuhan, tetapi kita pun menjadi lalai, tidak peka. Kita mendengar Tuhan memanggil kita, tapi kita cuek. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, belajar dari doa Tuhan Yesus sendiri. Kalau ingat, Bapa kami yang ada di surga, tatalah, jadilah benar. Kalau jadilah kehendak, ulang lagi lah. Bapa kami yang ada
juga. Di dalam surga. Kita renungkan seringkali untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh harus, dalam bahasa Santo Ignatius Loyola, discernment of spirit, memilah dan memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan melebihi apa yang menjadi keinginan dan sekedar apa yang menjadi keegoisan kita. Syarat pertama-tama untuk menjadi seorang pendoa adalah mengarahkan mata kita pada Allah. Amin. Mengarahkan telinga kita pada sabda dan kehendak Allah. Amin. Dan biarkanlah Tuhan yang berkarya. Biarkanlah Tuhan yang menyentuh hati kita. Biarkanlah Tuhan yang menggenapi dan menyempurnakan doa kita. Amin. Maka itu sudah selesai. Oh Tuhan, ayolah, nunggu bapakmu yang bisa dirayu-rayu. Tanpa dirayu-rayu Tuhan tahu. Maka kata Yesus mengatakan, mintalah maka engkau akan, ketuklah maka pintu bukakan bagimu. Bapakmu saja yang di bumi tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Amin. Yang kencang amin. Bayangkan, kayaknya belum makan. Saya udah semangat. Amin. Kira selesainya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah sabda Tuhan mengingatkan kita agar sungguh-sungguh mampu menjadi pribadi pendoa, mampu mengarahkan mata kita pada Allah, telinga kita pada Allah, dan kehendak kita pada Allah. Percayalah, Tuhan akan menyempurnakannya dengan sangat indah, melampaui perkiraan kita, melampaui diri kita yang mampu berharap. Pengalaman luar biasa ya. Pengalaman kemarin tadi saya cerita. Waktu pas studi, waktu itu ingat saya di sini ceritanya. Pas berangkat, saya sempat ngobrol di sini. Doa saya cuma satu. Tuhan, kalau saya studi, papa saya waktu umur 80 sekian, 80 lebih ya. Tuhan, permohonan saya, doa saya cuma satu, Tuhan. Kalau nanti saya pergi studi dan jauh ya, lumayan jauh, tolong jaga papa saya. Jangan sampai papa saya terjadi sesuatu karena saya jauh. Saya sudah tidak ketemu dengan mama saya ketika meninggal. Waktu itu umur saya 11 tahun. Mama saya sakit kanker 2 kali. Kanker pertama payudara diangkat sembuh 92. Lalu dikaruniakan rahmat kesembuhan 94, terkena lagi kanker. Kanker yang kedua adalah kanker hati. Waktu itu mama saya minta supaya tolong saya dibawa ke Solo, supaya kalau ada apa-apa tolong sekalian wasiatnya adalah dimakamkan di Solo. Lalu pada saat kami menunggu itu 2 minggu kami nggak sekolah, tunggu terus. Lalu ada panggilan dari sekolah ini, 2 minggu nggak sekolah, bagaimana ngejarin nanti? Ya sudah. Lalu kami pulang ke Jakarta, Solo. Lalu tidak lama 2 hari setelah itu, mama saya dipanggil Tuhan. Kami pas pergi ke Jakarta. Waktu itu hanya bertiga, saya, kakak saya yang tengah, dan bertiga. Kami hanya bertiga di rumah. Karena papa saya menemani mama saya. Lalu papa saya itu takut ngomongnya. Waktu dibilang, ayo ke Solo, keadaannya agak darurat. Itu gimana ya? Ya sudah, akhirnya kita pakai bis malam. Lalu nyampe
dini hari. Mama saya sudah dikuburkan di hari yang sebelumnya, karena latar belakang mama saya berasal dari keluarga muslim. Dikuburkan pada hari itu juga, tidak menunggu kami. Waktu itu saya cuma bilang, kalau bisa kok saya sudah tidak menemui mama saya di akhir hayatnya, apa saya kalau bisa ya. Dan nyata betul. Tetapi saya kehilangan satu. Saya pernah cerita ini ke Romo Sahid. Ya, Romo Sahid biasa sambil makan malam, Romo Sahid keluar dengan jarum supra. Gimana? Tapi gimana? Ya begitu, ya doa saya, iya kamu harus rela, pokoknya rela ya, kalau papi ada apa-apa rela. Ya, nanti udah berangkat aja, berangkat gak usah dipikirin. Nanti kalau ada apa-apa di sini saya ngurusin. Oh siap. 1 Juni 2021 saya meninggalkan pastoran Kopo. Romo Sahid mengatakan, selamat jalan, sing sehat, pokoknya kerja terus ke sana ya. 1 Juli 2021, saat itu saya lagi di kamar. Persis saya itu karantina 15 hari. Baru keluar 1 hari pertama saya keluar karantina. Di sana 15 hari di dalam kamar, nggak ada wifi, nggak ada apa. Makanan juga kadang lupa dikirim. Ini mengerjain saya ini. Biar ada diet ya. Karena itu pas musim ujian, saya tinggal di asrama di Kolegio San Paulo namanya. Ada 200 imam dari 48 negara. Lalu di kamar itu biasanya kita yang murid-murid baru itu dikirim oleh kakak-kakak kelas, kadang lupa. Lalu di hari yang ke-15, saat hari terakhir karantina beres, di situ sebelum saya keluar kamar, saya lihat kondisi Romo Sahid drop. Saya tutup, saya pergi misa pagi, lalu saya pulang, Romo Sahid depan Tuhan. Lalu waktu seharian saya menangis dia. Seharian video call sama Romo Wahid cuman sedih sekali ya. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, tetapi memang Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana yang melampaui rencana kita. Tuhan menyempurnakan menurut kehendak dan menurut cara pikir Tuhan. Jangan kita memaksakan cara pikir kita. Marilah kita belajar untuk melihat terarah pada Tuhan, mendengar terarah pada Tuhan, dan melaksanakan kehendak Allah. Mari kita hadir di sini. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Engkau senantiasa menghadirkan, menampakkan diri-Mu kepada kami, terlebih melalui Ekaristi Kudus, melalui tubuh dan darah-Mu yang Kau kurbankan bagi keselamatan kami. Semoga kami yang mencecap tubuh Kristus, kami yang memandang tubuh Kristus, kami yang mendengarkan sabda Kristus sendiri dalam Ekaristi Kudus ini, kami yang merasakan sentuhan sendiri melalui kehadiran sakramen Maha Kudus, Kau pulihkan, Kau kembalikan kami dalam kondisi kami yang sejati, penuh rahmat, penuh berkat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan doa umat. Mari kita bangkit. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga yang telah menganugerahkan kasih dan telah menunjukkan hidup yang penuh harapan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, sertai dan bimbinglah para pemimpin bangsa. Ya Bapa, sertailah dan bimbinglah para pemimpin bangsa kami, khususnya Presiden dan para menterinya, agar mereka dapat membawa
Ya Bapa, kami bersyukur untuk perkembangan pembaruan karismatik Katolik selama ini. Semoga pembaruan ini semakin berkembang dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga jiwa-jiwa yang haus akan Engkau disegarkan dan hati yang rindu akan Engkau dipuaskan. Marilah kita mohon. Bagi pengurus PD PKK Santo Martinus, semoga mereka dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mewartakan kabar sukacita-Mu melalui pelayanan mereka, dapat bekerja sama dengan baik, rendah hati, dan saling melengkapi. Marilah kita mohon. Bagi seluruh umat-Mu yang hadir di sini, ya Bapa sumber rahmat yang kekal, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau dengan berbagai macam cara dan pengalaman iman kami masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau bakar hati kami, agar kami tak henti-hentinya menjadi Engkau dan menemukan kedamaian dalam Engkau, sehingga kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang Kau berkati dalam menjalankan panggilan hidup, tugas dan pelayanan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi segenap tim Persekutuan Doa Santo Martinus ini yang telah menjalani pelayanan selama 1 tahun dan akan menjalani untuk 2 tahun ke depan. Semoga mereka senantiasa dengan rendah hati mampu bekerja sama satu sama lain untuk menghadirkan Tuhan Yesus dan karya keselamatan di tengah pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kami juga bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu sepanjang seminar doa yang telah dijalani dan juga sedang dijalani ini. Semoga makin banyak umat-Mu yang mengalami mujizat kesembuhan, mengalami kehadiran Tuhan yang senantiasa mendukung, menghadirkan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Marilah kita mohon. Syukur atas rahmat kelahiran Rezelin Riela Wijaya 47 hari yang lalu. Semoga senantiasa bertumbuh sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat pada perintah-perintah Allah, mengasihi orang tua, saudara-saudari dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak untuk setiap doa-doa harapan dan kerinduan hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau panggil untuk bersatu dengan Engkau dan dengan sesama. Dan ini menjadi cita-cita kami. Teguhkanlah iman kami agar tetap setia pada panggilan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tiada
supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Penyayang, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar persembahan roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan abadi bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Sebab itu bersama para malaikat dan para kudus, kami turut memuji Dikau dengan tahan pipinya sambil bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dari
bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam kita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo ke-14 dan Uskup kami Antonius serta semua rohani-rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya bagi para pastor yang pernah berkarya di sini, Pastor Paulinus, Pastor Syahid, para pastor-pastor yang kami kenal, yang senantiasa kami ingat atas jasa-jasa dan kebaikan mereka. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sebab Engkau Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para suku, damai meninggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja
sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Sampaikan kami Kristus satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, capai dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ia sandapan jiwa dari langit melawan dosa. Maka berbagilah kita yang muda berjalan anak domba. Tubuh Kristus kita sambut menguatkan hidup kita dan menghantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber yang setia. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Mari bersama-sama kita puji kehadiran Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, kidung yang sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh menyadarkan hati manusia bahwa aku bersamamu, aku menyembuhkanmu, aku hadir untuk kamu, aku senantiasa menyembuhkan dan memulihkanmu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, jamahlah aku. Tuhan Yesus, pulihkanlah aku. Tuhan Yesus, hapuslah dosa-dosaku. Tuhan Yesus, hapuslah segala hal-hal ketidaktaatan hidupku. Tuhan Yesus, hapuslah segala pelanggaranku. Tuhan Yesus, jamahlah aku, hadirkanlah karya keselamatan-Mu dalam hidupku. Kita bersama menyanyi memuji Tuhan. Kita sebut namanya dalam hati kita. Yesus, 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 Yesus.
panggil dengan lemah lembut. Kita kumandangkan namanya dalam hati kita. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut kehadirannya lewat Ekaristi Maha Kudus, Ekaristi Sang Penyembuh, Yesus yang mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan kita, Yesus yang memulihkan segala-galanya. Dosa-dosa kita tidak diperhitungkan, kelemahan kita tidak diperhitungkan. Ia ingin agar kita dikasihinya, Ia ingin agar kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Ia menginginkan agar kita sehat walafiat, tanpa noda, tanpa dosa. Mari kita terima Dia yang hadir di tengah-tengah kita, memandang wajahnya, memandang Dia yang hadir dalam sakramen Maha Kudus yang memulihkan hidup kita. Mari kita sambut dengan hati yang terbuka.
Bimbang ragu diusirnya hati kita, dihiburnya nama Yesus yang indah yang ku cinta. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, Yesus, Yesus,
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati kudus Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa kami umat-Mu yang memohon belas kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudariku terkasih, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pergilah misa dan adorasi sakramen Maha Kudus serta penyembuhan bagi diri kita sudah selesai. Anda pergi, kita semua diutus. Amin. Akan pernah ku sesali
Shalom semuanya. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Puji dan syukur untuk seminar doa lewat misa dan adorasi telah kita jalani. Bagaimana Bapak Ibu merasakan sesuatu pasti. Jujur saya sendiri merasakan, wah Tuhan luar biasa Pak Ibu. Terima kasih Romo Willy sudah jauh-jauh dari Garut hadir ke sini membawakan misa dan adorasi. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, untuk PDPKK kita selalu diadakan setiap hari Kamis jam 18.45. Mungkin yang baru datang hari ini kami mengundang untuk hadir di PDPKK setiap Kamis. Untuk seminar doa, untuk terakhir minggu depan dengan tema lewat doa penyembuhan lewat pujian dan penyembahan yang akan dibawakan Sis Liana. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali minggu depan. Untuk doa syafaat seperti biasa teman-teman kita hari Senin jam 18.30. Bapak Ibu yang rindu ada pergumulan boleh lewat saya atau dari teman-teman PD yang ingin didoakan. Setelah ini kita biasa akan foto bersama dan makan bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu mari kita foto bersama. Karena umatnya banyak mungkin Bapak Ibu kita merapat biar kelihatan semua. Miss Dinar, mungkin kita di bawah. Boleh yang di belakang agak merapat biar kelihatan. Bapak Ibu ayo. Yang